Hai teman-teman, kembali lagi di channel aku. Pernah nggak sih kalian mikir, kemana perginya air yang menguap dari laut? Atau gimana caranya unsur seperti karbon dan nitrogen bisa berjalan-jalan di alam? Nah, semua itu terjadi berkat proses alam yang luar biasa, yang disebut dengan daur biogeokimia. Daur biogeokimia adalah proses sirkulasi dan perpindahan unsur-unsur kimia penting bagi kehidupan, seperti karbon, nitrogen, oksigen, dan fosfor, melalui komponen biotik atau makhluk hidup dan abiotik seperti tanah, air, dan atmosfer di bumi. Kata biogeokimia sendiri berasal dari 3 kata, yaitu bio artinya kehidupan atau makhluk hidup, geo yang artinya bumi atau litosfer, sedangkan kimia yang artinya unsur atau senyawa kimia. Jadi, daur biogeokimia menggambarkan bagaimana unsur-unsur penting itu bergerak secara berulang-ulang dalam ekosistem, dari makhluk hidup ke lingkungan dan kembali lagi ke makhluk hidup. Di video kali ini, kita bakal bahas siklus karbon, sebuah perjalanan seru si unsur karbon yang muter-muter terus dari atmosfer ke tumbuhan, ke hewan, ke laut, sampai balik lagi ke udara. Ternyata, karbon punya peran penting loh dalam menjaga keseimbangan bumi kita. Jadi, yuk siap-siap buat ikutan jalan-jalan bareng unsur karbon di alam semesta ini. Tapi, sebelum video ini dilanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan konten-konten lainnya. Fotosintesis. Langkah pertama dimulai dari tumbuhan hijau. Mereka punya kemampuan ajaib bernama fotosintesis. Dalam proses ini, tumbuhan menyerap karbon dioksida atau CO2 dari udara dan menggabungkannya dengan air dan cahaya matahari untuk menghasilkan glukosa atau gula dan oksigen. Jadi, tumbuhan itu ibarat penyedot karbon di atmosfer. Tanpa mereka, kadar CO2 bisa melonjak tinggi banget loh. Setelah unsur karbon mengalami fotosintesis, selanjutnya hewan yang akan makan tumbuhan akan menyerap karbon dari makanan. Kemudian, lewat proses respirasi alias pernapasan, tumbuhan, hewan, bahkan mikroorganisme akan mengembalikan karbon ke atmosfer dalam bentuk karbon dioksida. Proses selanjutnya yaitu dekomposisi. Ketika makhluk hidup mati, tubuh mereka akan terurai oleh mikroorganisme di tanah. Proses ini disebut dekomposisi. Nah, selama proses pembusukan ini, karbon yang tersimpan dalam tubuh organisme akan dilepaskan kembali, entah itu ke tanah, ke air, atau ke atmosfer. Nah, selain melepaskan karbon ke tanah dan udara, proses dekomposisi juga bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar loh, seperti fosil berupa bahan bakar, seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Akan tetapi, butuh waktu jutaan tahun. Selanjutnya, bahan bakar fosil akan digunakan untuk pabrik industri atau untuk kebutuhan bahan bakar transportasi yang akan menghasilkan karbon dioksida. Kemudian karbon dioksida yang ada di atmosfer akan diserap oleh tumbuhan untuk melangsungkan proses fotosintesis. Begitulah demikian, siklus tersebut terus berulang.